Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Risti Wahyu. Sekarang saya akan berkunjung ke tempat komunitas lempar pisau dan kapak. Kita akan tanya-tanya apa itu lempar pisau dan bagaimana. Mari kita saksikan. Akan tanya-tanya sama pelatih yang ada di komunitas ini ya. Mari kita tanya-tanya dulu kepada Sensei Edi. Yuk, assalamualaikum. Ya, ini saya mau tanya-tanya tentang komunitas ini ya. Boleh, silakan. Jadi ini kan ada komunitas lempar pisau ya. Ya betul. Itu tekniknya ada berapa aja nih? Untuk lempar pisau yang kita latih di klub ini Ya, ada 3. Yang pertama itu teknik full spin, full spin. berputar. Yang kedua teknik no spin atau non spin, itu tidak berputar. Yang ketiga teknik half spin atau setengah putaran. Ya, 3 itu. Mau adakan lagi yang kapak tapi belum. Sekarang yang pisau dulu aja ya. Pisau dulu. Untuk perlombaan ini ada nggak sih? Untuk perlombaan ada, pasti ada. Ada. Tahun kemarin ada di Menua UI sama Makobrimob. Tahun ini mau diadakan lagi, tapi kita lihat situasi dulu pandemi, kalau udah agak mendingan baru dibikin lagi. Ternyata ada perlombaannya ya. Jadi untuk perlombaan itu penilaiannya bagaimana? Penilaiannya ya di target. Di targetnya itu di tengah ada lingkaran tengah ada 5, terus pinggir-pinggirnya 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ya, sebenarnya kalau untuk di pertandingan ada warnanya. Jadi putih dan merah. Kalau di tengah itu 5, di pinggirnya 4, 3, 2, yang paling luar itu 1. Jadi ada 3 target. Dan lemparan pertama ke target 1 yang di atas kiri atas. Yang lemparan kedua di tengah bawah, lemparan ketiga di kanan atas. Jadi 1, 2, 3. Jadi di perlombaan itu juga ada 3 gini ya? Ada 3 gini. Apa cuma 1 aja tengah? 3. Terus dihitungnya dari jarak. Oke. Oh, iya. Jarak 2 meter, lemparan 1, 2, 3. Ya. Jarak 3 meter, 1, 2, 3 juga. Untuk yang amatir dimulai dari 2, 3, 4, 5. Untuk yang amatir. Untuk yang pro startnya dari 3, 4, 5, 6 dan 7 kalau yang pro. Itu ada batasan umur nggak? Ah, Perlombaan itu? Ada, mulai dari SD. SD ada. Tahun kemarin baru dibuka kategori untuk yang SD, laki-laki dan perempuan. Terus ada yang SMP, SMA, mahasiswa, umum, dan TNI Polri. Khusus ya? Ya, kalau untuk yang TNI Polri khusus. Tapi untuk kategori head to head Ya. itu umum, mahasiswa, dan TNI Polri itu gabung. Gitu. Tadi kan ada macam-macam itu kan lemparan tekniknya. Apa pisaunya beda-beda itu? Pisaunya beda-beda. Untuk yang saya pegang ini Coba lihat. ini jenis pisau half spin. Oh, itu Half spin dan non spin. Jadi satu pisau bisa buat dua teknik. Makasih. Yang untuk pisau yang gede ini ya. khusus full spin. Nah, ukurannya beda ya. Kalau yang kecil ini buat half spin atau non spin. Yang gede ini buat full spin. Full spin yang berputar. Jadi untuk jarak 2 meter pegang 2 meter, 4 dan 6 atau jarak genap pegang handle. Kalau untuk yang jarak ganjil 3, 5, 7 pegangnya di gagang atau handle. Untuk pisau lempar sendiri dia tidak mempunyai gagang kayu. Jadi pisau sama gagang itu satu badan. Ya, tidak terpisah. Kayak pisau dapur begitu terpisah. Jadi satu badan untuk efisiensi saja dan untuk kekuatan. Karena kalau ada yang pisau yang kayak di dapur itu ada bilah sama gagang itu kalau dilempar pasti terbelah 2, pecah ya. Pecah. Jadi pisau sama gagang itu jadi satu kesatuan. Dan sisi-sisi ini tidak tajam. Karena sisi tajam itu tidak ada fungsinya. Tujuannya kan untuk yang di ujungnya aja, ujung pisaunya aja yang berguna.
Kalau dibilang pisau, ini ngiris bawang pun tidak bisa. Ngiris bawang tidak bisa. Kalau geprek masih bisa. Ya, jadi lebih tepatnya sih besi lancip. Besi lancip yang menyerupai pisau sebenarnya sih. Ya. Kalau dibilang pisau, biar lebih bagus aja. Biar lebih bagus aja pisau lempar. Kalau lempar. untuk kegunaan pisau sih sama sekali ya. Ini tumpul Jadi aman. tumpul ya, aman. Aman. Dan ujungnya juga tidak boleh terlalu lancip. Kenapa? Karena kalau terlalu lancip patah ujungnya. Nah, yang ini satu ini udah pernah patah karena terlalu lancip. Ya. Akhirnya saya tumpulin sedikit. Ini dan ini tidak tajam ya. Ini tidak tajam. Jadi aman ya untuk latihan ya. Ya, aman untuk latihan. Cuma waktu latihan itu harus jaga jarak antara yang pelempar dan yang menonton. Oh iya. Karena pantulannya itu misalnya kita lempar 2 meter. Lemparannya pantulannya bisa 3 meter. Jadi nggak boleh di belakang pas ya penontonnya? Ya, kita lempar dari 3 meter. Pantulannya kalau gagal lempar bisa ke 4 meter dan seterusnya. Jadi di luar area lempar, jadi nontonnya, jadi lebih aman. Ya. Dan kita ini dulu disebut komunitas, tapi sekarang udah disebut olahraga lempar pisau. Oh, Jadi olahraga lempar pisau. udah Oke, naik siap. level dari komunitas ke olahraga. Iya. Kalau mau bergabung di sini syaratnya apa aja itu? Syaratnya ya datang aja, kita cobain dulu. Ntar kalau udah bisa, baru kita terima sebagai anggota. Ya harus rajin latihan juga, dan juga harus sehat juga, minimal tidak ada penyakit-penyakit seperti jantung atau yang lain. Ya, terus namanya olahraga, ya harus sehat mental juga. Jangan orang yang suka kekerasan atau yang suka mabuk-mabukan. Nah, itu yang kita hindari itu ya. Karena bahaya ini itu. takutnya disalahgunakan senjata ini, alat olahraga ini takutnya digunakan sebagai senjata di luar. Nah, itu berbahaya. Dan ini cuma hanya kita pergunakan di lapangan olahraga lempar pisau, tidak boleh dipergunakan di luar selain itu. Jadi meskipun kita mau bawa ini keluar, kita harus punya tas buat nyimpan ini. Jadi nggak boleh asal keluarin, harus disimpan. Nah, ya. Untuk di Tangerang Selatan ini, apa di kota Tangerang ini, tempat latihannya ada di mana aja nih? Tempat latihan untuk di target ini ada di samping tol Buaran Indah. Di daerah di Komplek Angkasa Pura. Nah, untuk satu tempat lagi di ini Pak, Di mana? Di Komplek Angkasa Pura 2. Komplek Angkasa Pura 2. Jadi yang mau ikut latihan di situ aja ya tadi ya. Nanti dicantumin di bawah kolom deskripsi ya nomor telepon beliau-beliau ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita lihat bagaimana full spin, no spin, dan half spin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.